Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkah yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Akhirnya kita masih dapat berkumpul pada hari ini. Langkah kedua, salat dan salam marilah kita karunkan ke Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang kami hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fikih keuangan, Bapak Ahmad Muhaisin Sarbaini Tanjung MH, yang kami hormati kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya selaku moderator sekaligus presentator 1 atas nama Muhammad Ali Bukita Sibuan bersama dua kawan saya, Reni Dian Aprilla selaku presentator kedua dan Melanie Nasution selaku presentator ketiga. Baiklah, izinkanlah kami di sini menyampaikan hasil materi kami yang berjudul adat ataupun urf. Kepada presentator 1 saya persilakan untuk menyampaikan materinya. 1. Pengertian adat ataupun urf. Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, yaitu adat, yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata urf. Adat juga bisa disebut sebagai tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini, Syekh Shalih bin Ghanim Al-Sadlan, ulama Wahabi kontemporer dari Saudi Arabia berkata dalam kitab Al-Darur Al-Hukam, Syekh Al-Muzallad Al-Ahkam Al-Adaliyah berkata, adat ataupun tradisi adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang yang diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal. Dalam pengertian lain, adat ataupun urf ialah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima urf sebagai dalil hukum tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya. Sebagai dalil hukum yang mustakil ataupun mandiri, kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda. Tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri ataupun sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik melainkan bersifat universal. 2. Macam-macam adat ataupun urf. Urf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, urf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu urf qouli dan urf amali. Yang pertama, urf qouli ialah urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad. Menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari bisa diartikan dengan anak laki-laki saja. Yang kedua, urf amali ialah urf yang berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sikhat akad jual beli. Padahal menurut syara sikhat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sikhat jual beli dan tidak terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, maka syaratnya dibolehkan. Selanjutnya, dari segi keabsahan, diterima atau tidaknya urf, maka urf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu urf sahih dan urf fasid. Yang pertama, urf sahih ialah urf yang baik dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syarak. Dengan kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau bahkan sebaliknya, seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah. Dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan syarak. Yang kedua, urf fasid ialah uruf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syarak. Dan para ulama pun sepakat bahwa uruf fasid tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum, seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patungan atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam. Ditinjau dari segi jangkauan, ruang lingkupnya urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu urf am dan urf khas. Yang pertama, urf am ialah urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya,
membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Yang kedua, urf khas ialah urf atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan halal bihalal yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam agama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut. 3. Syarat-syarat adat atau urf. Yang pertama, urf tersebut dipraktikkan secara langsung pada hampir semua kasus dalam masyarakat. Yang kedua, urf sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya. Jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu urf mapan dan diterima masyarakat, maka urf tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, urf tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka urf diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi. Yang keempat, urf tidak menyalahi nas syarah atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat. Seperti yang dikutip oleh Satria Effendi dari Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi urf yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu yang pertama, urf harus termasuk urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Yang kedua, urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Yang ketiga, urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada urf. Misalnya, seseorang yang memaafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan memiliki ijazah. Yang keempat, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan kehendak urf tersebut. Sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan urf. 4. Kedudukan adat atau urf sebagai sumber hukum Islam. Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum, urf juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui, hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan atau istibat dan sisi penerapan atau tatbik. Keduanya bisa berjalan paralel, bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum ada kalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan di mana hukum tersebut diterapkan, dan ada kalanya tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat di tempat di mana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini, urf menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum. Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Allah tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada urf, seperti hukum besarnya mahar, besarnya mut'ah bagi istri yang dicerai suaminya, upah bagi buruh atau pembantu rumah tangga di suatu tempat, dan lain-lain. 5. Kehujaan adat atau urf dalam hukum Islam. Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fikih, yaitu 1. Firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. 2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, yang apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek, maka jelek pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hambali. Ungkapan Abdul bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat Muslim
yang sejalan dengan tuntutan hukum syariat Islam adalah suatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, dan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab ada, yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata uruf. Dengan kata uruf, yang dimaksudkan adalah semua kesusilaan dalam kebiasaan Indonesia atau peraturan-peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama. Macam-macam adat ataupun uruf. Uruf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, uruf dapat dibagi menjadi dua, yaitu uruf qauli dan uruf amali. Ditinjau dari segi keabsahan, diterima atau tidaknya uruf, maka uruf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uruf sahih dan uruf amali. Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya, uruf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uruf amma dan uruf khas. Cukup sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.